Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang kelebihan memiliki kebun kelapa sawit. Baik, saat ini saya berada di salah satu kebun sawit saya. Jadi ini sudah mulai berbuah ataupun sudah produktif ya. Memiliki kebun sawit itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Seakan-akan kita punya passive income setiap bulannya, bahkan hanya dalam waktu 15 sampai 20 hari sekali kita sudah ada pemasukan. Jadi Indonesia ini tanahnya sangat subur, sehingga sangat cocok untuk kelapa sawit. Memiliki kebun kelapa sawit adalah hal yang sangat menyenangkan karena kita akan mendapatkan pemasukan rutin setiap 15 sampai 20 hari sekali itu secara lancar ya, tanpa harus bekerja setiap harinya, atau istilahnya kita mempunyai passive income. Namun untuk memiliki kebun kelapa sawit ini bukanlah hal yang mudah, karena mengingat harga lahan saat ini yang terus melonjak dari tahun ke tahun. Apalagi kalau kita membeli kebun kelapa sawit yang sudah produksi atau yang sudah siap ditanam. Itu harganya berkisar antara 50 sampai dengan 85 juta per hektarnya. Jadi itu adalah jumlah uang yang sangat fantastis ya. Mungkin tidak jadi masalah bagi teman-teman yang memiliki kemampuan dari segi finansial. Tapi bagi sebagian teman-teman yang lain, mungkin ini menjadi hal yang sangat sulit ya untuk dipikirkan. Tapi tidak masalah, masih ada cara lain bagi teman-teman yang memang ingin benar-benar memiliki kebun kelapa sawit. Yaitu belilah lahan kosong atau lahan yang masih hutan. Nah, tapi yang penting jangan beli lahan gambut ya, usahakan lahannya itu adalah darat, karena lahan gambut nanti memiliki proses yang lebih banyak memakan biaya. Seperti ini misalnya, lahan gambut tanpa pengairan yang baik akan menghambat pertumbuhan pohon kelapa sawit secara maksimal, yang otomatis menurunkan hasil atau produktivitasnya. Nah, sekarang walaupun lahan kosong juga sudah tergolong mahal, apalagi yang lokasinya itu dekat dengan perkampungan. Itu berkisar antara 25 juta hingga 45 juta. Itu yang masih kosong. Nah, bagi teman-teman yang benar-benar niat ingin memiliki lahan kelapa sawit, maka boleh mencari lahan itu yang agak sedikit jauh. Nah, jadi nanti dari segi harga akan lebih murah ya, misalnya dapat nanti 15 juta atau 10 juta. Nah, dari situ setelah teman-teman memiliki lahan, untuk permulaan itu beli saja 1 atau sampai dengan 3 hektar atau 4 hektar sesuai dengan kemampuan teman-teman. Nah, setelah itu jika memang kesulitan dengan biaya untuk membuka atau untuk proses penanamannya itu, teman-teman boleh bekerja sendiri. Jadi cari waktu luang di sela-sela kesibukan lain, misalnya nanti sore-sore ya kan, atau pagi-pagi atau hari-hari libur, maka gunakan waktu-waktu luang itu untuk bekerja sendiri mengurus lahan kelapa sawit kita. Seperti saya kemarin juga begitu, mengolah lahan kosong itu menjadi kebun seperti ini tuh saya olah sendiri, karena memang pada waktu itu juga masih kesulitan dari segi keuangan. Nah, tapi alhamdulillah dengan keyakinan dan dengan tekad yang kuat, maka hari ini saya telah bisa menikmati hasilnya sesuai dengan teman-teman lihat saat ini. Saat menanam kelapa sawit nanti, usahakan bibitnya itu adalah bibit unggul ya. Nah, jadi jangan beli bibit asal-asalan atau bibit-bibit yang tidak jelas sumbernya. Jadi upayakan bibit yang resmi diproduksi, seperti misalnya PPKS ya kan, atau PT-PT lainnya yang memproduksi bibit unggul.
jika memang juga kesulitan dengan biaya beli bibitnya, karena memang lumayan mahal, berkisar antara 40 sampai dengan 45.000 per pohonnya atau per bibitnya itu. Kalau yang sudah berumur 1 sampai 2 tahun. Jadi teman-teman bisa membeli kecambahnya, itu ada dijual banyak di online, bisa dibeli secara online, itu harganya berkisar antara 7.000 sampai dengan 10.000 per kecambahnya. Kemudian nanti teman-teman bisa menyemainya sendiri di polybag dan rawat sendiri untuk menghemat biaya atau pengeluaran. Kemudian setelah bibitnya sudah siap ditanam atau sudah berumur sekitar 1 sampai 2 tahun, kemudian juga bersihkan lahan sendiri, ya kan, gunakan waktu-waktu luang seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan. Kemudian ditanam sendiri, nanti dirawat sendiri, nah, hingga sampai pada saat tanaman sudah produktif atau menghasilkan. Nah, jika sudah menghasilkan, baru kita sudah bisa menggunakan jasa orang lain, ya, seperti memanen nanti kan, pruning, ataupun membersihkan lahan, ya kan, itu sudah bisa kita gunakan tenaga orang lain karena memang sudah ada hasil dari kebun itu sendiri. Nah, begitu teman-teman cara kita untuk memiliki kebun sawit dengan keterbatasan finansial lah. Yang penting semangatnya itu harus kuat dan ada kemauan yang tinggi untuk memiliki kebun sawit. Insya Allah akan sukses karena memang memiliki kebun sawit ini sangat banyak kemudahannya. Kalau teman-teman punya kebun sawit, dari segi pembiayaan dari bank itu akan mudah diberikan, ataupun pinjaman dari toki-toki sawit itu mudah diberikan. Jadi banyak kemudahan-kemudahan dari segi keuangan itu jika kita sudah punya kebun kelapa sawit. Nah, demikianlah teman-teman bagaimana caranya supaya kita memiliki lahan kelapa sawit agar hidup kita semakin nyaman dan aman dari segi finansial. Bagi teman-teman yang sudah memiliki lahan sawit, saya ucapkan selamat menikmati dan semoga makin berjaya. Bagi teman-teman yang belum memiliki, mudah-mudahan dengan menonton video ini segera terinspirasi untuk memiliki kebun kelapa sawit. Salam sukses dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.